maybe gue mau ngebahas untuk yang sekarang nih, gitu. Karena kita kan udah ngobrolin panjang lebar, lu udah menggeluti dunia bisnis digital dan lain sebagainya. Di tengah pandemi gini lu bisa dapat omset yang sebegitu besarnya, selain dari faktor digital, apakah ada dari bisnis-bisnis lu yang lain, dan sebenarnya gimana sih tips ala lu buat bikin bisnis? Oke. Prinsip nomor 1, bikin bisnis itu sebenarnya kuncinya cuma satu, Felix. Jangan cari yang repot-repot. Seringkali banyak orang yang selalu berusaha, gue mau membuat something new, something yang aneh-aneh, sesuatu yang keren-keren. Tapi menurut gue, bisnis itu bukan soal keren, Felix. Tapi bisnis itu soal lu dapet cuan atau kagak. Kayak contoh gini, contoh sederhana. Banyak anak muda yang selama ini ngomong gini, gua nggak mau buka warteg, gua nggak mau jualan cuma tempe goreng, tahu bacem, sayur-sayuran, apa kampungan gitu kan. Ini zaman now, ini zaman yang keren-keren. Gua punya modal lebih, gua mau buka restoran yang mewah, gua mau bikin kafe yang mewah, yang ada penyanyinya lah, bandnya lah, pokoknya semua dibikin mewah, semewah-mewahnya. Pertanyaan gua gini, kalau memang ternyata biaya yang lu keluarkan, penghasilan yang lu dapatkan itu bisa menutup biaya yang lu keluarkan, it's okay. Masalahnya yang terjadi saat ini, banyakkan orang-orang itu ibaratnya mungkin udah jalanin bisnisnya selama 3 tahun, 5 tahun, itu masih belum profit loh, Lex. Nah iya. Even BEP aja belum nyampe, bahkan beberapa kayak banyak banget kan yang kayak ke kafe, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Kayak dia baru buka, udah dia desain pakai wallpaper dan lain sebagainya, pakai ini musik dan lain sebagainya, tiba-tiba pengunjungnya yang mengunjungi nggak sesuai ekspektasi dia, dan after 1 year or a few months atau 1 tahun lebih dikit close, buka lagi apa gitu. Iya sih. Itu dia. Gua ngelihat saat ini banyak anak muda yang buka usaha bukan karena cuan, tapi karena gengsi. Ini perlu kita garis bawahin ya, karena gengsi. Nah, gua dari dulu selalu diajarkan sama orang tua gua, lu buka bisnis, Jo, yang penting duit dulu nomor 1. Ibaratnya jangan pernah malu. Mau lu cuman mungkin bisnisnya kelihatannya dianggap orang remeh lah atau biasa aja, anggap lu kuno, lu apa. Tapi bikin orang amazed pas udah ngelihat isi dompet lu. Itu prinsip nomor 1. Iya sih. Karena back again kan beneran lu jadi pebisnis itu untuk mendapatkan duit, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ini tuh lapangan pekerjaan lu, jadi pekerjaan. Apakah pekerjaan melihat gengsi? Oke lah melihat gengsi kalau ada isi dompetnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya dengan yang simple, dengan yang sederhana tapi duitnya bisa berkali-kali lipat, tuh kenapa nggak yang simple aja? That's the logic menurut gua sih. Kayak sekarang gini, Lex. Gue iseng, gue nih sebenarnya tipe orang yang sering banget nanya-nanya sama penjual-penjual di jalanan kalau gue lagi misalnya beli minum kayak let's say mungkin es kelapa atau bakmi pinggir jalan, nasi goreng pinggir jalan. Gue sering tanya sama yang jual, bang, ini sehari lu bisa jual berapa porsi? Si abangnya ngomong apa? Iya dek, saya bisa jual sehari nasi goreng 400 porsi. Gue kaget dong, gila 400 porsi. Satu porsi, Lex, katakan deh satu porsi harga 15.000 atau 20.000 deh, 20.000 nasi goreng. Yang namanya usaha kuliner, rata-rata cuannya itu 50%, Lex. Iya. Katakanlah deh, untungnya dia nggak usah gede-gede, 7.000 atau 7.500 dikali 400 porsi, lu udah dapet duit sehari 3 juta, men. Sebulan 90 juta, lu mau kerja apa? As simple as nasi goreng yang orang pikir, paling untung dikit gitu ya. Orang bisa perbandingan dia jualan nasi goreng sama jualan apa gitu kan. Wah pasti inilah yang lebih keren gini. Padahal dari sisi isi dompet mungkin tuh jualan nasi goreng tuh 9 juta atau sebulan. Kali 12. Nah itu. Sedangkan modalnya cuma berapa, bro? Modalnya paling 10 juta sama itu gerobak, segala macam bahan baku. Iya sih. Iya. Bener sih. 1 bulan langsung balik modal, langsung untung. Nah, itu dia, bro. Makanya poin pertama yang mau aku share sebenarnya sama teman-teman pendengar podcastnya Felix. Buka usaha itu nggak perlu repot-repot. Start small dulu, tapi kita berpikir lebih. Jadi start small, think big. Bukanya dari yang kecil-kecil, tapi berharaplah dan berpikirlah gimana caranya bisnis kecil ini bisa menghasilkan uang yang besar. That's it. Bener sih lo. Ini prinsip yang pertama.
Nah, prinsip yang kedua, kalau bisa juga jangan terlalu apa ya? Kadang-kadang gini, bro. Ini menurutku juga satu kesalahan anak muda sekarang. Banyak anak-anak muda yang berpikir, oh, sekarang ini kita kayaknya perlu membangun bisnis yang mungkin udahlah. Bahkan loh, bro, gue pernah ketemu sama salah satu anak muda yang bilang gini, sekarang ini zamannya buka bisnis 2 tahun, 3 tahun, tutup, ganti lagi yang baru. Itu kan menurut gue mindset yang konyol, bro. Itu kan menurut gue mindset yang konyol. Dan apa yang gue dengar dari anak-anak muda sekarang, rata-rata mereka punya prinsip begitu katanya. Udahlah, nggak apa, kita sekali gebuk untung gede, buka franchise, nanti orang banyak yang beli, udahlah gitu loh. Entah tutup nggak apa. Tapi gue nggak mau gitu loh. Kalau bisa berpikirlah bangun fondasi bisnis, sehingga bisnis lu kalau bisa bertahan hingga belasan puluhan tahun, ibaratnya sampai lu punya anak, punya cucu, kenapa cuman mau berharap 3-4 tahun, bener nggak? Bener sih, bener. Maksudnya lo harus membangun fondasi yang sebenarnya easier said than done sih. Maksudnya kayak gini, teman-teman gue yang ngeliat podcast gue juga kayak, Dix, ayo lu fokus ke bisnis gitu. Makanya gue juga tertarik ngebahas dari sisi bisnis kan, kayak gimana sih pandangan lu, dan maybe off camera gue mau discuss lebih lanjut kan tentang lu. Kayak gue mulai kayak dari YouTube ini juga karena gue mikir ini adalah salah satu jalan untuk ke arah bisnis juga kan. Dan itu easier said than done karena orang bilang, gue mau buat bisnis gitu kan. Semua universitas, semua kampus yang ada bisnis, yang pro bisnis, orang pada masuk gitu. Tapi ya bener, pola pikir yang kayak lu gitu sebenarnya orang mikir ke arah sana, kayak yang penting gue cuan dulu, kayak gini. Padahal kalau itu bisa menjadi bisnis yang tidak tergerus zaman, yang sampai dia terus-terusan itu jadi established dan jadi company yang bahkan bisa sampai segede apa ya, perusahaan-perusahaan yang kita respect sekarang, sampai bisa go public di bursa dan lain sebagainya. Don't it be cool gitu? Apakah itu nggak jadi sesuatu yang keren dan sesuatu yang wow gitu kan, dibanding lu cuma punya pola pikir yang pendek gitu kan? Menurut gue sih gitu sih, Jor. Mungkin sorry ya, Lex, kalau gue di sini bicaranya agak vulgar gitu, karena gue sebenarnya kalau diminta untuk ngomongin bisnis, gue tipe orang yang lumayan vulgar. Hopefully pendengar podcastnya Felix jangan, mohon maaf kalau mungkin ada sedikit menyinggung, please jangan sampai ada hard feeling ya. Tapi mungkin menurut gue perlu menjelaskan ini karena for me this is very important gitu. Lu paham ya, Lex ya? Nah, tadi tips yang pertama udah, tips yang kedua udah. Nah, ini yang menurut gue tips yang ketiga yang paling penting. Kalau lu udah start small dan lu udah membangun fondasi sehingga your business bisa growth dengan cepat, baru try to think gimana caranya your business bisa go online. Karena sekali lagi, bro, even bisnismu mungkin bisnis yang biasa aja, bukan bisnis yang aneh-aneh, tapi bukan berarti your business nggak bisa go online. Sekarang contoh gini, gue mungkin langsung sebut brand-brand gede aja lah. Kita sebut brand-brand makanan deh yang besar-besar. Kayak mungkin Estelle 77, atau misalnya kayak Bakmi GM. Ini adalah brand-brand yang gede yang sudah punya puluhan cabang, sudah berdiri puluhan tahun, 30-40 tahun, bahkan seperti Estelle 77, kabarnya udah sampai 60 tahun, tapi di era serba online gini, mereka bisa kok go online, mereka punya Instagram, mereka punya website, dan semuanya bagus, gitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bisnis zaman dulu itu nggak bisa di online kan, marketnya udah nggak cocok. Not all business bisa go online. Menurutku salah besar. Semuanya bisa sih, bro. Asal kembali lagi ke pola pikir kita. Kita cuma berharap itu bisnis bertahan sebentar, atau kita serius mau bangun fondasi sehingga itu bisnis bisa sampai diwariskan. Itu aja. Kembali lagi semua ke sini, pola pikir dulu, mindset lu dulu gitu loh. That's the right perspective sih menurut gua. Ini tips-tips yang benar-benar real, benar-benar dari pengalaman lu juga kan. Jadi menurut gue ini sangat sangat bagus, dan harus ditahuin juga bahwa membangun satu fondasi bisnis tuh bukan yang kayak gampang, yang penting gue dapet duit untuk beberapa tahun, habis itu nanti tinggal baru pikirin lagi gitu. Kenapa nggak lu bangun fondasi bisnis yang benar-benar bisa establish dan bisa bisa jadi satu fondasi yang kuat, bisa kembangin kemana-mana nantinya dari sana. Bukan itu cuma jadi bisnis yang iseng-iseng yang cuma beberapa bulan habis itu ya udah gitu kan. Nah itu dia, Lex. Gue ngeliat nih sebelumnya, sorry lagi ya kalau gue ngomongnya agak terang-terangan nih ya. Please, kalau teman-teman pendengar podcastnya Felix jangan sampai hard feeling ya.
gue serius untuk bisa ngasih edukasi berdasarkan pengalaman gue. Gue ngelihat Lex di zaman sekarang itu banyak banget anak-anak muda yang gabung bisnis itu boleh dibilang bisnis ikut-ikutan. Dan gue pun dulu melakukan itu. Dan sekarang puji Tuhan gue udah tobat lah. Tapi gue akuin banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang melakukan bisnis ikut-ikutan. Ngelihat si A berhasil misalnya di bisnis A, kita langsung masuk, langsung join. Ngelihat si B sukses buka franchise boba, kita langsung buka franchise boba. Ngelihat si C sukses buka franchise minimarket, langsung kita buka franchise minimarket. Menurut gue, ibaratnya nantinya malah kita jadi nggak fokus gitu loh. Ibaratnya lu belum apa-apa, lu belum melakukan yang terbaik di bisnis itu karena ngelihat si A, si B, si C sukses, akhirnya lu malah jadi ikut-ikutan. Percaya kata-kata gue udah mengalami itu, Lex. Dan itu nggak ada hasil sama sekali. Itu nggak ada hasil sama sekali. Lu hanya akan menjadi orang yang average aja, menjadi orang yang rata-rata aja. Ya mungkin lu bisa bilang, gue di bisnis A udah lumayan berhasil, tapi tingkat berhasilnya lu ya rata-rata gitu loh. Bisnis B udah berhasil, tapi ya hanya rata-rata. Lu nggak akan pernah bisa jadi salah satu yang top banget di sebuah bisnis. Karena ya bisnis lu ya bisnis loncat-loncat. Makanya boleh dibilang hari ini gue berusaha untuk fokus ke hanya beberapa bidang aja yang gue ngelihat udah lumayan menghasilkan gitu. Yang lain sementara boleh dibilang gue sangat selektif untuk memilih bisnis baru saat ini. Gue harus benar-benar perhatiin banget produknya, fondasinya, marketing plan-nya. Lalu gue juga harus bisa baca nih beberapa tahun ke depan pasarnya seperti apa. Gue nggak mau uang tuh main keluar begitu aja untuk hal-hal yang hanya akan menjadikan gue rata-rata. Itu gue nggak mau, Lex. Gitu. Itu prinsip yang menurut gue bener sih, karena banyak juga kan yang bilang prinsip mendingan lu fokus ke satu. Ibarat di kalau main kungfu atau lu taekwondo deh, mendingan lu fokus ke satu gaya, satu attack style gitu kan. Tapi lu sekali lu hajar orang langsung berasa gitu, daripada lu bisa nguasain 100 tapi setengah rasa, seperempat rasa, karena lu fokus udah pindah teknik lagi. Tapi ketika lu satu bam langsung bener-bener, itu kan lebih berefek, lebih berdampak gitu kan. Makanya I'm totally agreeing with you sih dari sisi itu gitu ya. Nggak usah terlalu banyak kemana-mana dulu, fokus ke satu bidang. Ketika lu di satu bidang itu lu udah bukan mentok sih istilahnya, udah bener-bener firm, udah oke nih. Nah, gue punya ide di sini. Nah, tapi bisnis pertama udah jalan, udah bisa, bahkan orang bilang autopilot gitu ya, udah bisa dijalankan sendiri. Lalu baru move on ke bisnis lu yang berikutnya gitu. Dan it's a nice principle there menurut gue. Nah, sekarang gue mau nanya ke lu. Iya, gimana, Jor? Mungkin gue sedikit kasih tambahannya gini. Punya banyak bisnis menurut gue nggak salah sih sebetulnya. Karena memang kan di awal kadang-kadang kita nggak tahu mana yang terbaik nih. 2-3 bulan pertama lu mau sikat sana sikat sini, ambil dulu 2-3-6 bulan pertama lah. Tapi setelah 6 bulan, setelah setahun, lu udah mesti bisa menentukan mana yang nantinya mau jadi prioritas lu. Gitu. Gitu. Itu sih. Oke, gimana, Lex? Nice sih di sini. Oke, gue mau nanya nih. Nah, kita udah kasih tips buat orang bikin anak-anak muda bikin bisnis ya, dari pengalaman lu juga gitu. Nah, kalau lu sendiri itu sekarang bisnis apa sih selain yang tadi affiliate marketer, digital marketer yang lu masih jalanin gitu ya. Nah, tapi bisnis apa yang sekarang lu lagi jalanin, dan kenapa sih lu milih untuk fokusnya ke bidang-bidang itu gitu? Oke. Yang pertama, gue sendiri sekarang punya satu yang namanya Jordi Wong Resources. Jordi Wong Siddhartha Resources. Jadi, Jordi Wong Siddhartha Resources ini, gue sendiri saat ini berjalan di 3 jenis bisnis. Ya. Yang pertama, gue ada event organizer. Ya, jadi kalau misal contoh, lu mau bikin acara seminar, entah itu mungkin webinar atau misalnya seminar langsung, lu butuh tiket box, lu butuh orang buat ngatur seminar lu, buat bangun sistemnya. Gue siap bantu, gue dan tim siap bantu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, otomatis gue juga aktif sebagai seorang pengajar, sebagai mentor. Meskipun memang belakangan ini jadwal gue lebih banyak dan lebih padat buat nerima corporate, Lex. Jadi contoh kadang-kadang kalau lu punya perusahaan, lu mau ngundang gua buat ngisi di corporate seputar digital marketing, seputar sales, seputar presentation skill, gua siap ngelayanin gitu loh. Dan gua juga menerima
seperti ibaratnya kalau misal contoh lu mau mentoring sama gua nih seputar digital marketer, digital marketing private one on one, ayo gua siap bantu gitu. Berarti dan yang lini bisnis yang ketiga, gua juga buka jasa kalau ibaratnya misalnya gini, lu punya usaha tapi lu nggak kepegang untuk digital marketingnya, lu nggak kepegang untuk copywritingnya, lu mau bikin aplikasi tapi lu nggak ngerti gimana caranya dan lu nggak mau ngerjain sendiri, tim gua dan tim yang handle. Oh, ya. Konsultan. Nah, ini yang pertama, Jody Wong Resources tadi ya. Nah, yang kedua, gua sendiri saat ini fokus untuk jualan produk minyak pijat ya, minyak aromaterapi asal Bali namanya Pure Hope Healing Oil. Gua jadi agen di sini. Oh, itu. Dan yang ketiga, nah ini yang terakhir. Gua sendiri saat ini ada usaha ice cream di Gelato Ice Cream. Oh, itu lu buka franchise atau gimana, Jar? Gelato. Gua ada partnership lah. Gua ada partnership dengan orang. Jadi gua bukan yang bagian bikinin ice cream yang nggak ada lagi, tapi gua yang pasalnya bagian marketingnya lah. Partnership lah. Ya. Lo ambil dari sisi marketing gelato ya. Karena gue tahu di tempat gue gelato ya favorite man, itu kayak temen gue kayak gila gue kangen makan gelato dong, lagi covid gini nggak bisa keluar kan, biasanya kan lu tinggal ke sono, nggak jauh kan dari tempat gue, kayak cuma 15 menit gitu, deket sekolah gue juga, kayak orang berkangen semua. Gue bilang ya lagi covid ya harus stay at home gitu kan, walaupun bisa dari online ini tuh gitu. Oh, berarti itu lini bisnis lu sekarang ya? Yes. Dan mungkin gue mau tambahin satu tips mungkin dari gue ya, walaupun gue belum bisnis amat, tapi gue kan suka menganalisa juga. Nah, gue menganalisa gini, dari semua yang lu bilang, dari semua tips-tips tadi yang udah lu bilang, kayak fokus dulu satu gitu kan, dan coba dulu nggak apa-apa, coba, bukan berarti kita harus coba satu sampai bener-bener berhasil, kalau misalnya gagal tuh kita harus fokus di situ, bukan, tapi kayak coba banyak tapi nanti diprioritasin mau yang mana, udah kuat baru lari ke yang lain gitu-gitu kan, dan jangan orientasi untuk bisnis pendek umur aja gitu, harus panjang, harus yang bisa overcome itunya gitu. Nah, tapi menurut gue satu sisi lagi, dalam membangun bisnis lu harus ngerti passion lu ada di mana, dan lu harus ngerti diri lu ada di mana. Contohnya gini, kayak lu deh, misal gua ambil contoh. Dari mungkin orang bilang, Jordi bilang bisnisnya fokus, tapi itunya banyak kok lini bisnisnya. Nah, tapi lu harus dulu, contohnya gini, kayak gelato tadi. Kenapa gua memperjelas, kayak gua mau tahu Jordi di situ apain? Kan ambil dari sisi marketing kan. Nah, dari sisi communication skill marketing, di mana dia udah terlatih dari affiliate marketing, dari digital marketing, dari dia ikut public speaking, dari dia ikut training jadi pembicara gitu. Dan bisnis dia yang kedua, dikasih mentoring, dia kasih public speaking, corporate gitu, ataupun mentoring personal one on one. Itu involving in marketing, in communication lagi. Udah gitu event organizer, di mana lo harus organize, koordinasi semua, membangun seminar, dan itu dia latih dari dia ngikut seminar, dia jadi pembicara, gitu masuk lagi. Nah, dari situ kan bisa dilihat gitu, atau yang aromaterapi deh contohnya. Nah, lu jadi marketer di situ. Nah, itu kan bener lingkupnya walaupun bisnisnya beda-beda, tapi kan lu posisinya di situ ada satu garis merah gitu, benang merahnya di situ, bahwa lo di aspek komunikasi, lu di aspek marketing. Nah, itu yang menurut gua harus orang-orang tahu gitu loh. Kayak gue nih misalnya, nanti kita ke YouTube gitu ya. Nah, kenapa ke YouTube gitu? Kenapa gue mulainya dari YouTube? Karena gue merasa kayak gue nih bawel banget orangnya gitu loh. Gue ngomong bisa nggak berhenti. Makanya kayak platform apa ya buat gue biar bisa gedein platform, biar nanti gue punya bisnis, gue bisa lewat platform gue apa. Makanya gue mulai dari YouTube gitu. Nah, lo harus lihat benang merahnya ketika lo mulai bisnis. Jangan misalnya lo pertama lo bisnis F&B, lo fokus di F&B-nya. Wah, gue udah ngerti di F&B. Terus gue mau kok ini tuh spare part contohnya, atau mobil gitu, yang tiba-tiba gue cuma suka nyetir mobil sih, gue cuma suka ngeliat mobil, tapi gue nggak ngerti spare part mobil, kayak bener-bener buta banget. Nah, nggak masalah kalau emang lu punya pengalaman di situ, tapi kalau itu menurut gue, tips gue, kayak lu cari yang satu ini, F&B gue suka makan, nah apakah dari dessert lu ke makanan berat, ke main course, nah kayak gitu, jadi masih ada satu lini yang sama sih, menurut gue kayak gitu sih. Oke. Cuman gini, Lex, kalau menurut gua, kadang-kadang ya, ini menurut gua pribadi ya, gua share pribadi nggak apa ya. Gua kurang suka kalau ada yang bilang
bisnis itu harus dimulai dulu dari passion. Menurut gue itu salah, Lex. Passion itu kalau menurut gue malah tuh belakangan. Yang lu mesti cari nomor satu adalah untung dulu, cari profit dulu, baru ngejar passion. Karena gini, contoh gini. Iya. Ini kalau menurut gue. Ini kalau menurut gue. Kadang-kadang gini, kalau lu hanya fokus ke passion doang dan itu passion lu nggak menghasilkan uang, lu ujung-ujungnya malah nggak makan gitu loh. Menurut gue, lu lebih baik coba cari bisnis yang bisa menghasilkan uang dulu, menghasilkan profit gede dulu nih buat lu. Kalau emang nanti bisnis ini udah berjalan, udah mantap, penjualannya udah bagus, lu mau open bisnis lain yang sesuai dengan passion lu pun nggak apa-apa. Jadi seandainya kita kalau bicara kasarnya bisnis yang passion lu ini ternyata nggak begitu maju pesat banget, bisnis utama lu nggak mati gitu. Ya benar sih, benar. Kayak contoh, mungkin satu lagi, gue tadi belum sempat open. Gue belakangan ini lagi bekerja sama salah satu orang partner. Gue jadi berbisnis di bidang penerbitan buku, publishing. Oh iya. Dan gue baru mengenal dunia publishing itu kurang lebih dalam 2 tahun yang lalu, Lex. Lu kalau minta gue buat nulis buku, ya hanya sekedar nulis buku, gue udah biasa. Karena sebelum gue kenal dunia publishing, gue udah nulis 4 buku waktu itu. Tapi sebenarnya gue tuh nggak pernah ada rasa keinginan untuk masuk ke dunia publishing. Karena jujur ya, Lex, gue itu bukan orang yang boro-boro ibaratnya suruh ngajarin orang nulis, lah gue nulis aja berantakan. Dulu ya, ini bicaranya dulu gue inget banget waktu gue kelas 5 SD, gue kelas 6 SD, nilai gue yang paling berantakan itu adalah pelajaran bahasa Indonesia, karena pelajaran mengarang, pelajaran menulis, itu nilai gue berantakan. Nah, tapi karena gue ngelihat potensi dari bisnis ini lumayan besar, akhirnya mau nggak mau skill mengikuti dengan sendirinya. Gitu. Skill mengikuti dengan sendirinya. Jadi, jujur sih, Lex, kalau orang ada yang bilang, sekarang gini, gue tanya sama lu deh. Duluan mana, hoki atau skill? Menurutku hoki sih, dengan. Iya gak sih? Nah itu kan. Banyak orang yang berpikir kalau lu punya skill, baru hoki datang. Tapi semakin belakangan ini, gue mulai merasakan, mulai merasakan hoki itu tetap nomor 1, Lex. Kalau hokinya udah dapet, lu skill ya? Iya. Betul, ibaratnya gini loh, alam semesta akan menuntun lu akan dibawa kemana nantinya. Kayak buku, mana pernah, Lex, gue kepikir buat bergerak di bidang publishing. Dan sekali lagi, gue nulis berantakan. Tapi hari ini, bahkan banyak brand-brand besar yang minta gue untuk bikinin mereka punya tulisan marketing. Mereka punya, bahkan ada beberapa orang penulis yang mereka tuh ingin nulis buku, tapi mereka nggak ngerti caranya. Akhirnya mereka suruh gue untuk bikinin naskahnya. Puji Tuhan, hasilnya bagus juga. Iya sih, iya benar. Sekali lagi number 1 karena hokinya. Bener sih, bener juga. Jadi gini, if I were to underline, makanya gue kan bilang, gue seneng nih buat channel ini Perspektif Muda gitu ya. Karena terlepas dari emang passion juga, gue suka ngobrol dan gue mau membangun satu platform di mana bisa membantu orang juga, membagikan perspektif juga. Nah kayak gini kan perspektifnya beda gitu kan. Perspektifnya gue bilang, mulai dari passion, lu bilang enggak. Tapi di satu sisi ya benar juga gitu. Banyak juga yang bilang bisnis nggak bisa dimulai dari bisnis nggak usah dimulai dari passion, coba dulu mana yang jalan. Nah dari situ yang jalan itu yang nanti bisa jadi passion lu gitu. Itu makanya gue bilang bisa menjadi 2 perspektif kan, dimana orang ketika orang gue nggak tahu nih mau mulai bisnis dari mana, mau coba bisnis dari mana. Nah mungkin you can look at it dari sisi mungkin lu hobinya di mana dulu, nah lu bisa menggeluti dari mana. Tapi ketika lu udah tahu gue punya bisnis di sini jalan, nah lu fokus dari sisi lu jalanin aja walaupun itu belum jadi passion lu. Jangan-jangan itu bisa jadi passion lu gitu loh. Kan banyak juga orang sukses yang gue lihat yang awalnya gue gak suka loh sebenarnya sama bisnis ini, tapi di bisnis udah jalan. Jadi kayak karena nih bisnis udah jalan, lama-lama jadi passion gue gitu. Dan ternyata dari bisnis yang gue gak suka ini ternyata passion gue atau bakat gue ada di sana gitu kan. Tapi ketika lu nggak tahu lu mau mulai bisnis mana, mungkin daripada lu nggak ngapa-ngapain, lu cuma doing unproductive things, nah lu mungkin bisa lihat dari sisi passion juga. Makanya itu yang gue seneng kan di channel ini, membangun banyak perspektif juga sih menurut gue. Kalau gue malah sama ini cuman prinsip satu, bro. Ini sorry kalau agak kasar ya. Asal ada duitnya,
gak passion lama-lama juga Iya. jadi passion kok. Semua ujung-ujungnya Iya duit, sih. bro. Iya sih. Iya bener nice. Gamblang juga sih, tapi emang itu real. Makanya gue bilang emang itu real dan itu kenyataannya gitu kan. Karena dunia ini lu dengan passion gak bisa membeli makan, bro. Dengan duit Nah, baru itu. bisa beli lo. Nah itu. Ya itu gitu sih. Iya sih bener juga, banyak juga yang ngomong ke gue ketika lu cuma kerjanya misalnya nggak tahu ngapain di rumah, bosen, ngegabut gitu kan. Nah, makanya orang bilang, oh carilah passion untuk mencari produktivitas tuh gitu kan. Nah, itu kan berlaku di situ. Tapi ketika lu udah punya satu lini bisnis, tapi gue nggak mau ngelakuin, kenapa? Karena gue nggak passion gitu. Ujung-ujungnya ketika duit udah datang, gak passion juga jadi passion, yang benar juga sih gitu. Makanya semua ada banyak cara, ibarat banyak metode. Kayak misal lu join seminar ini, dia ngajarin metode sini dan metode ini. Ketika lu menggabungkan itu semua kan itu menjadi sesuatu yang bagus. Makanya orang bilang kalau lu hit the jackpot ketika lu dapat duit dan emang dari awal itu passion lu. Tapi nggak salah juga untuk memulai bisnis untuk mencari duit. Dari sana itu memunculkan passion lu, atau lu bisa menggabungkan passion lu ke dalam suatu bisnis yang lu jalanin gitu loh. Misal contohnya lu bisnis F&B, lu biasa-biasa aja nih di bisnis F&B, karena jalan. Tiba-tiba lu punya passion di marketing. Terus kayak, gue gabungin, gue fokus ke marketing deh, ke si marketing untuk F&B gue. Nah itu kan tetap aja passion lu bisa dimasukin in the end ke dalam situ gitu kan. Atau lu passion untuk ngobrol, untuk mentoring. Terus kayak, ketika lu udah punya bisnis, bangun sebuah bisnis F&B yang tadi misalnya. Nah, dari situ lu bisa memasukkan passion lu di mana? Lu jadi pembicara untuk gimana sih cara buka bisnis, gimana sih cara mentoring. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya passion comes later gitu loh. Makanya banyak metode sih gue bilang. Betul. Yes. Alright. Dan ngomongin ini gak ada habis-habisnya, dan menurut gua kayaknya ini udah hampir sejam sih. Kan gua bagi 2 part ya nanti ya. Ngobrolin kupas tuntas soal bisnis ini dari perjalanan lu gitu kan sampai sekarang ini. Nah mungkin I'll end it here untuk yang part ini, untuk part bisnis. Nanti kalau misalnya ada teman-teman gua atau siapa penonton di sini gitu ya, yang pengen melihat lebih detail, misal untuk digital marketing, untuk bangun bisnis F&B itu sebenarnya gimana, udah gitu gimana sih mau publishing buku. Nah itu bisa ngundang lo lagi untuk per topik itu, karena kita nggak mungkin bahas digital marketing gitu habis itu baru kemana, gak mungkin gitu kan. Dan itu bisa nanti bisa ngajar digital marketing itu 2 hari bro. Kan tuh gak mungkin gitu. Atau lu bangun bisnis F&B, kan bisnis F&B banyak banget kan, ibaratnya best seller banget lah bisnis F&B, nggak mungkin dibahas dalam ini gitu, karena ini aja udah panjang gitu kan. Maybe I'll end it here untuk yang part ini, dan kalau misalnya nanti ada waktu kita baru bahas per spesifik topik-topik lini bisnis yang udah lo jalanin juga kali ya. Yes. Thank you, Felix. Yo, thank you Jor, thank you. Alright. Yo. Thank you.